Di anime ini, MC merupakan bocah miskin tetapi memiliki kekuatan overpower. Kira-kira kalau udah nunjukin kekuatan overpowernya, si MC bakalan masih miskin atau jadi kaya raya ya? Kalau gitu, daripada kelamaan, mending kita masuk ke listnya aja. Tapi jangan lupa follow akun Beastation aku ya. Ini adalah salah satu anime dengan MC miskin lalu menjadi overpower yang jadi favorit aku, dimana MC-nya adalah orang miskin yang tinggal di sebuah panti asuhan yang hendak digusur. Untuk ceritanya berfokus pada Old Man Finn yang awalnya hanya orang miskin yang hidup di sebuah panti asuhan. Karena BU alias butuh uang, Finn memutuskan untuk pergi ke kasino untuk mendapatkan banyak uang agar panti asuhan yang ia tempati tidak ditutup. Sayangnya, Finn justru terjebak ke dalam sebuah masalah dengan sebuah organisasi yang menggunakan kartu sebagai senjata tak masuk akal. Karena Finn juga memiliki kartu yang sama seperti mereka, Finn akhirnya dipaksa untuk bergabung ke organisasi tersebut. Spirit Pack atau Linky berfokus pada seorang bernama Keikayo yang kehilangan segalanya setelah ayahnya meninggal dunia dan harus bertahan hidup sebagai seorang pengemis. Namun hidupnya berubah ketika ia bertemu dengan Tamokuki yang sebenarnya adalah seorang penguasa roh. Tamokuki memintanya untuk bekerja sama dalam membasmi hantu dan roh jahat yang mengganggu ketenangan manusia. Dalam anime ini full nyeritain perjuangan mereka membasmi roh dan permasalahan tentang masa lalu dari sang karakter. Emang iya sih, kebanyakan anime isekai ngusung konsep MC overpower ataupun dikelilingi banyak cewek. Anime ini juga sama loh, tapi mungkin ada effortnya sih, karena pada awalnya MC merupakan bocah bangsawan miskin yang pada akhirnya menjadi orang kaya sekaligus overpower. Untuk ceritanya berfokus pada Wendelin von Benno Baumeister yang merupakan putra keluarga bangsawan miskin. Bukan cuma itu, kehidupan barunya tidak semudah yang dibayangkan karena ia merupakan putra ke-8 dari keluarga bangsawan yang tidak memiliki warisan atau hak waris apapun. Walaupun begitu, Wendelin tidak putus asa dan memutuskan untuk memulai hidup baru dan menemukan jati dirinya sebagai seorang pejuang dan penyihir. Kalian pasti gak asing sama anime satu ini, dimana karakter utama awalnya seorang raja iblis lalu pindah dunia dan menjadi seorang pekerja paruh waktu di restoran cepat saji. Untuk cerita animenya cukup simple karena ngisahin tentang keseharian Sadao, Alciel, dan pahlawan bernama Emi yang menjalani kehidupan normal setelah berpindah dunia. Adapun beberapa masalah nantinya, tapi overall anime ini cuma nunjukin sisi komedinya dan hanya sedikit adegan action. Untuk sebuah cerita fantasy komedi, anime ini bagus banget, apalagi punya konsep yang agak lain kayak gini. Yato merupakan seorang dewa, tapi bukan dewa biasa, melainkan dewa miskin. Tapi terlepas dari kemiskinan dan kegilaannya akan uang, Yato merupakan mantan dewa bencana. Karena ingin merubah hidupnya, Yato berusaha untuk menjadi dewa baik yang disembah oleh banyak orang. Oleh karena itu, Yato membantu menyelesaikan masalah orang, tapi dengan imbalan uang 5 yen aja. Untuk ceritanya, bermula ketika ia bertemu dengan Hiyori dan senjata barunya yang bernama Yukine. Masalah muncul ketika Yato bertemu dengan dewa lain yang iri padanya dan mencoba menghancurkannya. Yato juga harus menghadapi masa lalunya yang kelam dan menyelamatkan orang-orang yang terkena efek samping dari tindakan buruknya di masa lalu.
Kazuma ini emang aneh sih. Dia masuk ke isekai lalu ngebawa seorang dewi, tapi dia malah nggak overpower. Justru malah selalu ngalamin banyak hal konyol. Ya emang iya sih. Lagian yang dia bawa ke isekai juga Dewi Sableng. Cerita diawali ketika Kazuma meninggal secara konyol, lalu dia dibawa ke alam lain untuk menjalani proses reinkarnasi. Tapi ia malah diejek habis-habisan oleh sang dewi. Setelah itu, Kazuma diberi dua pilihan. Yang pertama, dia bisa hidup kembali di dunia yang sama, atau yang kedua, dia bisa pergi ke dunia fantasi yang lain dan mengalahkan Raja Iblis yang jahat. Kazuma memilih opsi kedua dan meminta sang dewi untuk bergabung dengannya di dunia baru tersebut. Jarang-jarang nih aku masukin anime legend kayak Hunter x Hunter. Tapi mumpung konsep animenya cocok, jadi aku masukin ke list ini deh. Untuk ceritanya, mengisahkan petualangan seorang anak bernama Gon Freses yang ingin menjadi seorang hunter seperti ayahnya. Dalam ujian hunter, Gon bertemu dengan teman-teman baru dan mengalami pertarungan hebat dalam ujian hunter, dan akhirnya berhasil lulus. Setelah itu, Gon bersama temannya Killua bertualang dengan mencari ayah Gon yang hilang dan terlibat dalam konflik antara asosiasi hunter dan organisasi jahat bernama Phantom Troop. Di tengah-tengah petualangan mereka juga bertemu dengan banyak karakter unik dan kuat, serta mengalami perjalanan yang penuh dengan kejutan dan tantangan. Siapa nih di antara kalian yang suka boros dan buang-buang uang? Mungkin kalian mirip sama MC dari anime Engage Kiss. Anime bergenre komedi fantasy ini berlatar pada kota Beilong yang berada di sebuah pulau buatan manusia di Samudra Pasifik. Kisah animenya berpusat pada Shu, seorang yang memiliki perusahaan militer swasta yang hampir bangkrut karena kebiasaan borosnya. Tapi untungnya, Shu tiba-tiba dibantu sama cewek bernama Kisara yang membantunya untuk mengurus dokumen pekerjaan hingga mengurus pekerjaan rumah. Dan lagi nggak cuma Kisara aja yang ngebantu Shu, nantinya akan ada Ayato selaku mantan pacar sekaligus mantan rekan kerja di perusahaan tempat Shu dulu bekerja. Segitu aja untuk video kali ini. Jika ada list tambahan atau saran, coret-coret aja di kolom komentar. Sebisa mungkin aku baca dan balas kok. Sekian dari Ami, sampai jumpa di video selanjutnya.